Saudara-saudara, seperti telah disampaikan terlebih dahulu dalam video sebelumnya, bahwa postur atau karakteristik CSR di masing-masing organisasi bisa berbeda dari segi ruang lingkup layanannya maupun juga dari segi strategi operasionalnya. Untuk itulah pada langkah ketiga ini kita perlu mengumpulkan beragam informasi yang relevan. Dengan kata lain, kita melakukan aktivitas analisis terhadap CSR seperti apa yang cocok atau relevan dengan kebutuhan kita. Yang harus dilakukan dalam langkah ini adalah kita mengidentifikasi jenis-jenis ancaman atau insiden seperti apa sah yang ingin ditangani oleh CSR ini. Karena berdasarkan data-data sebelumnya, berdasarkan riwayat history atau berdasarkan tren, kita bisa melihat dari ribuan jenis ancaman terhadap keamanan komputer atau keamanan informasi atau keamanan internet, mana yang probabilitasnya paling tinggi yang bisa menimpa perusahaan kita. Demikian juga yang mengakibatkan dampak yang besar jika itu terjadi. Apakah serangan itu berupa SQL injection, apa serangan itu berupa DDoS, atau berupa social engineering, ya itulah kita lakukan identifikasi. Setelah itu barulah kita menetapkan sumber daya seperti apa yang kita butuhkan untuk menghadapi ancaman yang sudah kita identifikasi tadi. Karena jenis orang, jenis proses, jenis teknologi yang perlu diadakan itu sangat tergantung dengan profil ancaman yang ingin kita antisipasi. Nah, kalau sudah, kita lakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan keamanan informasi. Kita bicara dengan manajer, user, divisi IT, unit legal, bagian SDM, Departemen Manajemen Risiko. Kenapa? Karena kita perlu melakukan assessment terhadap profil tadi. Kan kita tahu misalnya dalam manajemen risiko itu ada matriks ya, matriks keamanan, matriks risiko, di mana di situ kita harus bisa memetakan seluruh unexpected events atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam bentuk dua dimensi. Dimensi pertama terkait dengan probabilitas unintended event itu, unexpected event itu terjadi. Seberapa kemungkinannya seberapa besar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Dan dimensi kedua adalah seandainya itu terjadi, seberapa besar magnitude atau dampak yang akan menimpa organisasi. Nah, ini hanya bisa kita petakan apabila sejumlah stakeholder duduk bersama untuk melakukan analisis secara kolektif. Nah, baru yang terakhir tidak salahnya kita melakukan benchmarking terhadap CSR lain yang sudah berdiri dan beroperasi sebelumnya. Tidak ada salahnya kita belajar kepada mereka yang telah memiliki CSR dan menjalankannya. Apalagi jika CSR itu berasal atau dimiliki oleh organisasi, institusi, atau perusahaan dalam sektor atau industri yang sejenis. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhan CSR sesuai dengan karakteristik yang kita perlukan.